Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Minggu, tanggal 19 November 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Yakobus pasal 1 ayat 22, dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikian firman Tuhan. Tema renungan menjadi pelaku firman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita keluar dari rumah tanpa sadar baju yang kita pakai terbalik, padahal kita merasa bahwa kita sudah bercermin atau berkaca sebelum berangkat keluar rumah? Hal itu sangat mungkin terjadi, sekalipun kita merasa tidak atau sudah bercermin atau berkaca. Tetapi apabila kita bercermin atau berkaca hanya sebentar atau hanya numpang lewat, maka sangat memungkinkan bisa ada yang salah dengan penampilan kita. Padahal cermin atau kaca dibuat justru untuk memeriksa, meneliti, melihat secara detail keadaan penampilan kita. Karena kita tidak bisa melihat seluruh penampilan kita secara langsung tanpa bantuan cermin. Sehingga ketika cermin kita jadikan hanya untuk melihat sekilas, sebentar atau tergesa-gesa dan ternyata masih ditemukan ada yang salah dalam penampilan kita, disitulah justru cermin atau kaca menjadi tidak berguna. Dan sebaliknya, ketika cermin atau kaca dimanfaatkan dengan sangat baik, maka bukan hanya penampilan kita yang menjadi baik, tetapi cermin atau kaca pun menjadi tepat guna dan bermanfaat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi demikian juga yang diterangkan oleh Yakobus untuk menggambarkan firman Tuhan. Firman Tuhan seumpama cermin atau kaca yang sangat berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Bandingkan 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Tetapi ada kalanya orang membuat firman menjadi tidak tepat guna saat dia hanya menjadi pendengar saja dan tidak melakukan firman yang ia dengar. Ketika orang percaya mengandalkan firman Allah dan melakukannya, disitulah letak kebahagiaan orang percaya yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Tetapi orang percaya yang berpegang pada firman Tuhan akan mengasihi orang yang membencinya. Dan ketika dia mengasihi dengan tulus orang yang membencinya, disitulah ia menjadi orang yang berbahagia, karena dia tidak menjadi orang yang pemarah. Dia tidak menanamkan dendam dalam hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, andalkanlah firman Tuhan menjadi senjata kita. Kita tetap bisa berbahagia tanpa turut terjatuh oleh dosa. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagimu Allah yang bertahta di surga. Terima kasih atas firman-Mu yang pada hari ini menuntun dan mengajar kami, agar kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Kiranya firman Allah selalu tertanam di dalam diri kami, memperbaharui diri kami, memampukan kami untuk menghayati kebenaran
yang terwujud dalam perilaku kami sehari-hari, menjadikan firman sebagai prinsip hidup kami dan norma-norma yang harus kami taati, mendorong kami untuk terus memperbaiki perilaku kami atau bertobat dan memelihara kekudusan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk sungguh-sungguh mentaati dan melakukan perintah-perintah-Mu, beriman kepada Kristus dengan mengikuti ajaran dan keteladanan yang Tuhan ajarkan, yaitu supaya kami hidup saling mengasihi dan selalu berusaha untuk menjadi berkat bagi sesama dan memperhatikan orang yang memerlukan pertolongan. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Beri kami kesehatan dan sukacita. Kami rindu agar Tuhan selalu hadir dan melekat di dalam hidup kami, menuntun hidup kami agar kami bertindak sesuai dengan kehendak Allah dan berbuat seperti perbuatan Kristus Yesus. Kiranya mujizat dan belas kasih Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing atau di rumah sakit, menopang dan menguatkan mereka yang lemah dan mengalami berbagai masalah dan pergumulan, menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.